Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis ya. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis dengan topik olahraga yang cocok untuk pemulihan asam lambung, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah olahraga ya, olahraga yang cocok untuk pemulihan asam lambung, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis ya yang disebabkan oleh multifaktor, memang banyak jalan ya, banyak ikhtiar yang harus kita lakukan agar pemulihan itu menjadi lebih cepat ya, menjadi lebih cepat membaik ya, lebih cepat pulih ya, akhirnya menjadi sembuh total teman-teman. Nah, khusus pada season kali ini saya ingin memberikan olahraga ya, contoh olahraga ringan ya, yang cocok buat penderita asam lambung ya, khususnya asam lambung, anxiety psikosomatis yang disertai dengan kecemasan ya, dengan kecemasan dan dengan pikiran-pikiran yang negatif ya. Nah, ini fungsinya yang pertama dengan kita berolahraga ini menjadi ada penyegaran teman-teman ya, baik penyegaran secara fisik ya, secara tubuh kita menjadi menjadi lebih segar karena kita bergerak ya, karena kita bergerak. Sedangkan tubuh kita itu memang disetting untuk bergerak ya itu, sehingga dengan olahraga, dengan bergerak otomatis manfaatnya pencernaan juga menjadi jauh lebih lancar ya, karena kita bantu dengan gerakan-gerakan olahraga. Kemudian sirkulasi seperti oksigen juga menjadi lebih lancar, kemudian peredaran darah juga lebih lancar. Nah, akhirnya rasa-rasa atau sensasi-sensasi yang kadang menyelimuti kita ya, seperti keliengan, sempoyongan ya, badan pegel-pegel ya, mungkin nyeri-nyeri, nah itu akan menjadi terkurangi ya. Dan apabila kita lakukan dengan rutin, itu insya Allah semuanya akan menjadi membaik teman-teman, sehingga untuk proses pemulihan ini akan menjadi jauh lebih cepat yaitu. Nah, begini teman-teman ya, itu secara fisiknya jadi kita mendapatkan penyegaran ya, penyegaran yang manfaatnya banyak sekali ya, seperti yang tadi saya uraikan. Nah, kemudian secara psikisnya ya, atau secara kejiwaan kita juga sama mendapatkan penyegaran ya, penyegaran karena apalagi olahraga ini kan biasanya kita lakukan di luar rumah ya, di luar rumah ya, mungkin bisa di lapangan ya, bisa juga mungkin di jalan, mungkin bisa juga di halaman rumah. Nah, kalau saya ini di kebun ya, karena ini kebetulan hari Minggu ya, hari Minggu biasa saya berkebun ya, berkebun. Nah, ini juga secara psikis, kejiwaan menjadi ada sesuatu yang baru ya, menjadi kita seolah bersahabat dengan alam ya, bersahabat dengan alam, sehingga jiwa kita jauh menjadi lebih tenang ya, menjadi lebih tenang ya. Kita memandang ruangan yang tanpa batas. Nah, ini seolah-olah menjadi lebih lega ya, sehingga bisa
bisa mengeluarkan ekspresi-ekspresi yang tadinya sumpek ya di dalam kamar, di rumah ya. Nah, ini kita harus keluar rumah teman-teman ya. Keluar rumah ini menjadi lebih baik ya. Nah, nanti bisa saya tambahkan ya urean-urean tentang kegiatan berolahraga di luar rumah ya. Tetapi pada kali ini ya saya ingin warming up dulu ya, pemanasan dulu. Jadi ada beberapa jenis olahraga yang cocok ya, yang cocok buat pemulihan asam lambung, yaitu jenisnya yang jelas ini termasuk olahraga ringan. Yang penting tubuh kita bergerak ya sampai merasa hangat dan berkeringat. Seperti itu aja teman-teman. Nah, kalau yang sering saya lakukan yaitu biasanya yang pertama saya berusaha jalan kaki teman-teman ya. Nah, jalan kaki itu bisa kemana saja ya, kemana saja. Nah, kalau saya yang sering saya lakukan itu saya lebih sering jalan-jalannya ke kebun ya, ke kebun, kadang ke sawah ya, sambil melihat-lihat tanaman itu seperti itu ya. Nah, daripada saya jalan-jalan di jalan ya. Kalau jalan-jalan di jalan ya, itu sering berpapasan dengan mungkin orang-orang yang kenal. Nah, itu sering banyak tanya ya. Akhirnya menjadi kurang damai di sini ya, menjadi kurang damai. Nah, akhirnya ini saya pilih yang lebih nyaman, yaitu saya jalan-jalannya ke kebun, ke sawah ya, kadang ke sungai, itu seperti itu ya, karena jauh lebih menyejukkan ya. Jadi untuk penderita anxiety psikosomatik ini, kalau kita menyatu dengan alam ini nampaknya lebih damai teman-teman ya. Itu coba saja seperti itu dibandingkan kita selalu mengurung diri dalam kamar. Nah, itu salah satu upayanya ya. Ketika saya jalan-jalan saya seringnya ke alam ya, itu sambil memang ya berkebun betulan ya, karena saya juga ada kebun yang saya tanami ini itu dan sebagainya, termasuk ini ada durian ya dan sebagainya. Sambil melihat-lihat itu kelihatannya lebih damai ya itu. Nah, saya akan berikan contoh untuk warming up-nya teman-teman. Jadi pemanasannya begini ya. Jadi kadang kita lakukan di rumah juga bisa ya, ketika bangun tidur ya. Di luar rumah juga bisa ya. Jadi intinya yang penting tubuh kita menjadi kita gerakan ya, usahakan semua sendi kita gerakan. Nah, akhirnya menjadi lebih enak ya, menjadi lebih fresh ya, lebih fresh karena memang ya tadi peredaran darah juga jadi lancar ya, otot-otot juga jadi lentur, tidak tegang. Akhirnya seperti rasa pegel-pegel itu juga akan menghilang teman-teman ya. Yang dulu ya contohnya di pinggang saya ini pegel sekali ya. Nah, itu ternyata sembuhnya dengan saya banyak berjalan ya, jalan kaki ya. Jalan kaki itu tiap hari itu saya target minimal setengah jam ya, setengah jam saya harus berjalan ya, entah itu di lingkungan seputar rumah, entah itu keluar agak jauh, pokoknya saya ukurnya dengan waktu ya. Itu alhamdulillah menjadi membaik ya, rasa-rasa pegel-pegel itu juga menghilang. Nah, begini teman-teman ya. Jadi kita usahakan kita gerakan ya, untuk pertama kita gerakan tangan saja ya, seperti ini. Nah, ini dihitung juga boleh, tidak juga boleh ya. Ini tujuannya supaya apa ya? Aliran darah sampai ke ini, sampai ke ujung ya, ke ujung jari. Karena apa? Karena biasanya tangan kita ini merasa dingin ya, merasa dingin itu. Merasa dingin. Nah, dengan seperti ini nanti akan menjadi hangat teman-teman ya. Ini gerakan ringan. Kadang saya lakukan seperti ini di dalam rumah ya. Kalau misalkan habis bangun tidur ya, itu biasanya saya juga lakukan seperti ini. Nah, ini sampai agak rasa getar teman-teman ya, rasa gemeternya itu sampai di ujung jari. Nah, itu artinya peredaran darah itu sudah sampai ya, sudah jauh lebih cepat lah, itu seperti itu ya. Nah, setelah seperti ini ya, nah kemudian tangan gini kan teman-teman ya, ini kan taruh sini. Nah, ini terasa sampai di sini ya,
sampai di ini punggung ya. Iya ini. Kalau ini dihitung boleh ya, ini seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, setelah itu kita rubah posisi, ini masih di seputar tangan tujuannya ya teman-teman. Itu seperti ini. 1 ke samping ini ya. 1 2 ke atas ya, ini seperti ini ya. 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini di sini akan bunyi teman-teman ya, kretek-kretek seperti itu ya. Nah, ini artinya otot-otot yang tegang ini menjadi lentur teman-teman ya. Jadi kita ulangi lagi ya. Ini ke samping dan ke atas ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini selain untuk melenturkan otot-otot sini ya, otot-otot bagian inilah ya, tangan ya, pangkal tangan ini juga bisa menghilangkan anxiety teman-teman ya. Kalau kita sedang cemas ya, biasanya cemas itu kan di saat kita termenung, duduk saja misalnya, itu biasanya cemas. Nah, itu coba lakukan seperti ini juga ya. Ini nanti akan ada sesuatu yang baru, kelihatannya menjadi plong ya. Jadi memikirkannya tidak lagi ke kecemasan ya. Ini akan mengurangi juga itu. Nah, oke, setelah seperti itu, tadi kan ke samping ya, seperti ini. Nah, kemudian sekarang ke atas dan ke depan seperti ini teman-teman. Ini masih di ujung pangkal sini ya tekanannya ya. Itu ya. Hitung saja. 1 2 3 4. Kemudian selamat dibalik teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini sudah mulai enakan ya teman-teman ya. Nah, setelah itu masih di seputar tangan ya. Ini gerakan gini aja. 1 ya, jadi diputar ya. 2 3 4. Nah, setelah 4 dibalik teman-teman ya, arahnya dibalik. 5 6 7 8. Nah, kita ulangi ya teman-teman ya. Arahnya ke belakang dulu. 1 2 3 4, balik. 5 ya, 5 6 7 8. Atau satu dibalik juga boleh ya itu. Atau 4 ke depan, 4 lagi ke belakang juga boleh. Yang penting tujuannya sini menjadi ini ya, menjadi lentur teman-teman ya. Atau seperti ini terus ya. Nah, setelah ini kita balik ya. Tuh, 2 3 4, balik. 5 6 7 8. Nah, begitu teman-teman ya. Ini masih di tangan ya. Jadi pokoknya tangan enakan dulu teman-teman ya. Ini begini. Dilempar ke kiri ya. Ini ya. 1 2, terus dibalik 2 kali juga. 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini sampai terasa di sini ya, di centong lah ini ya, di punggung ya, di punggung. Nah, ini biasanya kan kadang pegel-pegel ya, pegel-pegel apalagi saat bangun tidur ya. Nah, ini biar otot kembali lentur teman-teman ya. Kita ulangi ya, ke kiri dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke teman-teman ya. Ini tangan sudah enakan ya. Sudah enakan, yang tadinya kadang
ada rasa-rasa kebas ya, kemudian apa ini sendi-sendi kadang pada kaku ya, ini sudah menjadi lentur teman-teman ya. Jadi lakukan saja rutin. Nah, setelah itu kemudian kita fokus kepada seputar kepala ya. Seputar kepala ini untuk menghilangkan rasa keliengan ya, rasa kadang pusing-pusing, termasuk pandangan mata yang buram ya, telinga yang berdenging ya, leher yang selalu kaku ya, selalu kaku sampai dengan pundak, termasuk tensi kadang juga tinggi ya. Nah, ini harus kita lenturkan di seputar kepala. Nah, begini caranya teman-teman ya. Untuk kepala kita anggukkan ke depan dulu, 1, 2, kemudian balik 3, 4 ya, seperti itu. Kita mulai ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu berulang teman-teman ya, berulang teman-teman. Ini tadi ke depan dan ke belakang. Nah, kemudian yang berikutnya ke kiri dan ke kanan ya. 1, 2, ini sampai bunyi klek gitu ya teman-teman ya. Ini bunyi kalau ini serius gerakannya ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu lakukan berulang kali ya. Berulang kali. Nah, setelah itu gerakan seperti menoleh ya, seperti menoleh ke kiri dulu ya. 1, 2, 3, 4. Jadi 2 kali ke kiri, 2 kali ke kanan teman-teman ya. Seperti menoleh ke kiri dulu, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sudah mulai agak ini ya, agak lemes ya, agak lemes terutama di leher ya. Nah, kemudian masih di seputar gerakan leher ya. Ini kita putar teman-teman. Kita putar begini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian arah kebalikannya 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu kita lakukan berulang-ulang teman-teman ya. Kita lakukan berulang-ulang, nanti di bagian leher ini akan jauh menjadi rileks ya. Jauh menjadi rileks, menjadi lemas. Nah, akhirnya menghilangkan rasa-rasa pegel-pegel di seputar leher ya, di seputar leher seperti itu. Nah, itu ini adalah untuk istilahnya pemanasan ya, atau warming up. Ini tadi seputar tangan, kemudian di seputar kepala ya, seperti itu. Lakukan berulang-ulang. Kemudian sekarang untuk badan dan pinggang teman-teman ya, badan dan pinggang. Nah, ini kita tangan di pinggang seperti ini ya. Nah, kemudian kita gerakan badan ya, ini ke kiri dulu. Nah, seperti ini ya. Ini sampai di boyok sini terasa ya, boyok terasa. Sehingga yang tadinya pinggang sering pegel-pegel, nah di sini akan menjadi lemes ya, akan menjadi jauh lebih nyaman ya. 2 kali ya. 1, 2. Nah, kemudian dirubah 3, 4 gitu teman-teman ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu teman-teman ya, berulang-ulang. Tadi kanan kiri ya. Nah, sekarang depan belakang ya. Ke depan dulu seperti ini ya. Nah, ini supaya ini boyok ini menjadi tekanannya lebih kuat, ini tangan tetap di pinggang ya. 1, 2, kemudian 3, 4-nya ke sini ya.
3, 4, ya, 5, 6, 7, 8. Oke teman-teman ya, kita ulangi ya, ke depan dan ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu diulangi ya teman-teman sampai dengan di pinggang ini terasa lemas ya, terasa lemas, nanti akan nyaman. Yang tadinya ada rasa-rasa pegel-pegel ya, kadang nyeri ya, itu nanti akan menghilang. Nah, setelah itu tadi kan sudah ke samping kanan dan samping kiri, kemudian depan belakang. Nah, kemudian berikutnya pinggang diputar saja teman-teman ya, putar seperti ini. Tuh, 2, 3, 4. Nah, kemudian dibalik ya, 5, 6, 7, 8 ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya teman-teman, jadi itu intinya ya untuk berolahraga ya, olahraga ringan ya, anggap saja sebagai pemanasan. Kita lakukan rutin, usahakan tiap hari ya, tiap hari, syukur di pagi hari. Nah, ini badan jauh akan menjadi lebih rileks ya, menjadi lebih nyaman, dan akhirnya menjadi lebih sehat teman-teman. Nah, kemudian gerakan lain yang di seputar kaki ya, kaki tekanannya bawah. Nah, ini setelah kita mengadakan pemanasan seperti ini, nah kemudian kita lanjutkan jalan teman-teman ya, jalan atau lari-lari kecil juga boleh ya. Nah, itu tujuannya untuk menguatkan otot-otot kaki ya, tetapi juga efeknya ke atas juga akan tergerakkan ya. Nah, itu jadi ini setelah ini nanti saya juga jalan, biasa ini muter-muter kebun ya, sambil melihat-lihat tanaman. Jadi jalannya santai saja ya, santai saja, cuma usahakan yaitu sekitar kurang lebih setengah jam lah kalau diukur dengan waktu seperti itu. Nah, itu jadi jalan santai istilahnya ya, jalan santai ini untuk istilahnya mengendorkan ya otot-otot kaki ya, otot-otot kaki ini. Makanya untuk gerakan kaki tidak saya ini ya contohkan, karena bisa diwakili dengan jalannya. Nah, itu alangkah lebih bagus lagi ya, supaya ada hubungannya dengan pemulihan anxiety, pemulihan psikosomatik. Nah, itu jalan usahakan dilakukan itu bervariasi teman-teman ya. Jadi jalan itu sambil kita menikmati lingkungan yang teman-teman sukai. Contohnya yaitu bisa jalannya ke kebun ya, jalan ke kampung ya, jalan ke mungkin sawah, mungkin ke gunung, dan akan lebih baik lagi itu misalkan ke pantai ya, ke pantai. Karena apa? Karena di pantai ini panas ya, panas. Nah, akhirnya kan selain kita menggerakkan tubuh, ini juga kita sambil berjemur ya, sambil berjemur mendapatkan sinar matahari ya, syukur di pagi hari sekitar jam 9 sampai dengan jam 10 ya, sehingga kandungan vitamin ya di dalam sinar matahari itu masih bagus ya, masih bagus ya. Jangan terlalu misalkan sore ya, itu. Jadi usahakan ketika sinarnya masih kuat. Nah, itu teman-teman, itu lakukan rutin saja ya. Insya Allah nanti akan ada perbaikan ya di dalam kita melakukan ikhtiar pemulihan ya, karena dengan kita banyak bergerak, nah otomatis peredaran darah, peredaran oksigen ini jauh menjadi lebih lancar. Di samping itu secara kejiwaan, secara psikologis kita ini, kita sepertinya ada penyegaran ya, penyegaran dari alam ya, dimana alam itu memang mengandung energi positif ya, yang akan diserap oleh tubuh kita ya, sehingga mempengaruhi pemikiran dan jiwa kita juga jauh akan menjadi lebih positif teman-teman. Oke ya, jadi kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh insya Allah teman-teman
pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Itu dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.